Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, salam bahagia. Saya Irna Mawati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap dari SD Negeri Bojong 03 akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara bersama Kepala Sekolah SD Negeri Bojong 03 dan juga Kepala SD Negeri Bojong 06. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktu Ibu dan juga mengganggu kegiatan Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai janji kemarin, untuk hari ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara sebagai tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Jadi di modul 3.1 ini, khususnya pada fase demonstrasi kontekstual, saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebijakan universal, seperti itu Bu. Iya. Ya, mohon izin Ibu, untuk kegiatan wawancara ini saya rekam, saya video, nanti akan diunggah di YouTube gitu. Oh, enggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bisa. Iya, terima kasih. Dan mohon izin untuk Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon. Baiklah. Saya nama Hartati Ningsih dari SD Negeri Bojong 3, menjabat sebagai kepala sekolah yang pada kesempatan ini akan mendampingi kaitannya dengan Bu Irna Mawati selaku calon guru penggerak di Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Monggo kaitannya hal ini. Terima kasih Ibu. Dalam kegiatan ini nanti tentunya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait bagaimana Ibu sebagai pemimpin atau kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan, seperti itu Ibu. Iya. Baik, saya mulai Ibu dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh, begitu. Ya. Baiklah, sebagai seorang pemimpin saya di Bojong 3 itu tentunya banyak menghadapi berbagai masalah, baik itu yang kaitannya dengan kondisi dan situasi yang ada, sehingga masalah itu juga berbeda-beda. Nah, untuk itu kita dihadapi oleh dua pilihan. Salah satunya adalah kasus yang berhadapan dengan sama-sama benar, mungkin sama-sama baik, dan tapi bertentangan dengan etika yang ada, sehingga ini tidak mudah sebetulnya untuk mengambil keputusan. Namun demikian, bujukan moral kasus yang dihadapi ini benar-benar merupakan salah satu kasus yang bertentangan dengan hukum biasanya. Namun demikian, kaitannya dengan ini ada beberapa mungkin dalam kaitannya situasi di sekolah itu ada seorang anak atau ada masalah yang berkaitan dengan mungkin tidak melaksanakan tugas, terus tidak mengerjakan tugas-tugas dari guru. Nah, ini tentunya hal ini akan menjadikan suatu hal yang bagi kita itu segera mengambil keputusan, karena yang namanya
keputusan itu tentunya tidak serta-merta kita untuk mengambilnya, mestinya ditelaah oleh kasusnya. Nah, dengan demikian anak ini mungkin karena dalam proses pembelajarannya itu sama-sama benar atau mungkin sama-sama baik, tapi di sisi lain ada yang mungkin barangkali kurang bisa diterima, sehingga ini akan menjadikan dilema. Kaitannya yang pertama untuk anak, yang kedua dilemanya karena merupakan aturan yang berat. Baik, jadi intinya seorang pembimbing itu terkadang dihadapkan dengan sebuah kasus yang di situ ada dua pilihan, ya Bu. Iya. Ada dua pilihan yang harus dipilih salah satu, ya tidak mungkin dua-duanya, jadi harus milih mana yang harus dipilih dari di antara dua itu. Nah, tadi Ibu menyampaikan bahwa terkadang ada kasus yang dimana ada dua pilihan sama-sama benar, sama-sama baik. Nah, itu tentu sulit untuk mengambil keputusan dalam kasus tersebut, ya Bu. Iya. Oke, tidak serta-merta juga. Iya. Ini saya tentunya hari ini bisa belajar banyak dari Ibu, dari pengalaman Ibu yang luar biasa. Untuk selanjutnya, nah, bagaimana ketika Ibu menjalankan tadi pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar, ya, itu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Iya. Nah, pengambilan keputusannya tentunya tidak serta-merta langsung diambil, tapi tentunya ini yang mengambil langkah yang baik. Mestinya harus mungkin kita mendekatkan diri dengan seorang guru atau mungkin dengan teman yang ada di lingkungan sekolah, terutama mungkin guru yang satu dengan yang lain kan kadang-kadang juga tidak sepaham. Nah, ini perlu dimusyawarahkan kaitannya untuk pengambilan keputusan itu. Jadi mungkin ada alternatif dari yang lain, ya Bu. Jadi kali kan guru satu dengan yang lain, iya, pemikirannya berbeda, ya Bu. Jadi berarti Ibu mengutamakan di sini kolaborasi seperti Ibu, tidak serta-merta mengambil sendiri, tapi ya tetap mempertimbangkan pendapat-pendapat dari pihak lain. Iya, khususnya kalau di sekolah kita itu kan hanya ada guru, tidak seperti di sekolah-sekolah lanjutan itu kan ada waka-waka apa dan sebagainya. Jadi ya itu berarti saya tarik kesimpulan untuk mengambil keputusan Ibu itu tidak serta-merta dan perlu musyawarah bersama dengan teman-teman guru yang lain, begitu ya Bu. Baik. Nah, nih terkait dengan tadi, ya Bu, pengambilan keputusan tersebut, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Memang yang namanya mengambil keputusan itu memang harus punya langkah-langkah yang tepat. Karena yang pertama itu kasusnya apa dulu, mestinya diidentifikasi kasus terlebih dahulu, apakah itu termasuk rujukan moral atau mungkin kaitannya dengan dilema etika yang ada. Terus yang kedua kaitannya dengan menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus itu, mungkin anak atau mungkin masalah yang lain begitu. Terus yang ketiga itu mengambil keputusan itu harus ada beberapa unsur pengambilan dari keputusan itu, misalnya dari pihak murid atau anak, mungkin dari orang tua kalau kasusnya itu memang kasus anak, tapi juga kita ambil juga dari seorang guru, pendapat yang lain, ya, tapi itu ya tetap. Terus kemudian menguji kembali kaitannya dengan keputusan tadi, apa itu keputusannya sudah pas, dimusyawarahkan dengan teman, dengan mungkin orang tua atau murid sendiri yang melakukan gitu. Misalnya itu merupakan kasus refleksi dulu, tidak langsung ambil, nanti ya gimana? Iya, banyak pertimbangannya tentunya kan. Iya, jadi tadi
prosedurnya tentu ibu ketika mengambil keputusan itu harus melalui prosedur ya, harus proses, ada identifikasi, ada siapa yang terlibat, kemudian bagaimana pendapat dari orang yang lain seperti itu, teman-teman yang lain, dan juga tidak, kalaupun itu masih tetap direfleksi lagi, dikoreksi lagi, kira-kira itu sudah paling tepat atau belum, begitu gitu. Iya, karena yang namanya pengambilan seperti itu takutnya nanti barangkali menjadikan malah jadi masalah baru. Oh begitu ya Bu? Iya. Oh, iya. Kalau tidak tepat jadi malah timbul masalah baru lagi. Iya, itu tidak diinginkan kalau seperti itu ya Bu. Ya baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Ibu itu efektif, paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang dilema etika atau yang sama-sama benar, ada pilihan sama-sama benar, itu yang paling efektif itu apa Ibu? Paling efektif saya kira itu ya kaitannya dengan kita mengumpulkan tadi dari teman-teman atau pihak yang terkait tadi, sehingga itu nanti kalau sudah dibicarakan, dimusyawarahkan, nanti akan ketemu kaitannya dengan segera yang diputuskan gitu ya. Itu juga berpengaruh dari mungkin ada peraturan atau regulasi yang ada, atau mungkin juga dengan kaitannya pengambilan keputusan di mana manfaatnya itu paling banyak atau malah sedikit begitu. Jadi kita harus bisa memilah mana manfaatnya lebih banyak atau kerugiannya atau bagaimana biar nanti jadi keputusannya akan lebih yang terbaik yang terbaik. Jadi tetap harus kolaborasi, melibatkan pihak yang lain, karena tidak mungkin keputusan kita belum tentu bisa diterima oleh pihak yang lain. Jadi harus mempertimbangkan. Kita niatnya bagus, tapi mungkin barangkali penilaian atau mungkin penilaiannya yang kurang. Cara pandangnya beda. Betul. Oke, jadi tetap harus melibatkan pihak lain, mempertimbangkan pendapat-pendapat yang lain. Kemudian juga tadi Ibu menyampaikan mempertimbangkan baik buruknya, manfaatnya, mana yang lebih baik, mana yang lebih banyak. Iya begitu ya. Juga memperkecil resiko ya. Iya. Nah sekarang sudah diambil keputusannya, nanti terus malah resikonya akan lebih itu jadi merugikan orang lain. Jadi mengambil mana yang tidak merugikan pihak-pihak yang lain, baik yang terlibat dalam kasus tersebut ataupun yang tidak. Seperti itu Bu. Oke, baik. Nah, tentunya Bu, ketika kita dihadapkan dengan tadi kita sudah memutuskan sesuatu terkait kasus yang kita hadapi tadi, tentunya ada tantangan yang dihadapi ya Bu. Betul, banyak sekali tantangan ya. Jelas yang namanya masalah jelas ada tantangannya. Baik, nah kira-kira nih menurut Ibu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, itu tantangannya apa Ibu? Itu kan tadi saya menyampaikan dasar pengambilan keputusannya itu oleh semua yang terkait. Nah, otomatis berkaitan itu kan mungkin terlibat ada kepala sekolah, guru, mungkin siswa atau warga sekolah yang lain yang ini bisa memahami untuk bisa mengambil keputusan tadi. Nah, setelah ketika keputusan itu diambil, itu kita tidak serta-merta dalam menerima sebuah keputusan yang ada. Nah, tentunya perlu pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskan hal tersebut. Nah, mungkin ini akan dijadikan saya ketika memutuskan tidak menghukum anak, atau mungkin ada siswa yang protes, sehingga ini akan menjadikan sesuatu yang bertentangan. Makanya untuk mengambil ini ya perlu pertimbangan, pokoknya ya dasar yang kuat, sehingga nanti
manakala ada sesuatu yang mungkin barangkali diprotes atau pengambilan ini nanti terus ada yang kurang berkenan, bisa diutarakan atau dijelaskan. Jadi intinya menurut Ibu tantangannya itu bagaimana Ibu itu bisa memahamkan kepada semua pihak terkait tentang keputusan yang sudah diambil seperti itu. Dasarnya apa, alasannya apa, sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Begitu ya Bu? Begitu. Iya, kalau jadi tidak ya gimana ya. Oke, Iya, baik. Itu kapan? begitu ya, betul sekali Ibu. Jadi tentu kita harus bisa memberi pemahaman kepada semua pihak agar keputusan yang kita ambil itu bisa diterima dan tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu ya. Baik Ibu, nah ketika Ibu mengambil keputusan tersebut itu apakah ada jadwal tertentu atau terkait penyelesaian dilema etika itu ada jadwal nggak sih Bu ketika mau menyelesaikan permasalahan atau sebuah kasus itu terjadwal atau itu atau tidak tertata terjadwal atau iya. terdeteksi kapan terjadi Iya, kayak gitu apa kayaknya ya tidak loh. Masalahnya yang namanya masalah atau mungkin ada suatu kejadian itu tidak mungkin terprediksi sehingga tidak ada jadwal untuk itu. Namun demikian manakala sudah terjadi masalah ya bagaimana kita untuk bisa mengupayakan hal itu sampai dengan tuntas. Karena kejadian itu spontan ya Bu. Spontan, nggak mungkin lah yang namanya masalah terus kemarin sudah direncanakan. Iya betul sekali. Jadi menurut pengalaman yang dialami Ibu selama menjadi kepala sekolah sebagai pemimpin itu spontanitas ketika akan mengambil keputusan seperti itu nih. Dalam arti bukan keputusannya gitu serta-merta bukan ya. Cuman tidak ada jadwal khusus untuk kasus-kasus seperti itu nih Bu. Jadi ketika ada kasus ya bagaimana caranya untuk menyikapi menindaklanjuti seperti itu Bu. Oke. Ya. Masih pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan ketika Ibu dihadapkan dengan kasus-kasus yang tadi ada dua pilihan yang sama-sama benar atau dilema etika? Iya. Kaitannya itu kayaknya memang harus kolaborasi sehingga tidak mungkin akan mengambil keputusan dengan sendirinya gitu. Tetap kolaborasi sehingga nanti apa yang menjadi keputusan, apa yang kita bisa bantu oleh mereka itu nanti akan menjadi alternatif solusi sehingga itu nanti akan menjadikan pijakan untuk kedepannya pengambilan keputusan itu akan efektif gitu. Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak sebenarnya seperti itu karena keputusan itu akan belum tentu iya berdampak untuk masa depan ya, seperti itu nih Bu. Jadi tetap ada ya Bu yang membantu atau mempermudah bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan tersebut, utamanya kalau di sekolah ya bersama seperti itu. Baik Ibu, ini sampai ke pertanyaan yang terakhir ini Bu. Terima kasih. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pengalaman yang luar biasa dari Ibu. Nah, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan yang dihadapkan dengan tadi kasus-kasus yang dilema etika itu apa Ibu? Itu tentunya kita ya harus berhati-hati karena yang namanya pengambilan keputusan itu kalau tidak pas atau tidak efektif sehingga akan menjadikan masalah baru sehingga tentunya benar-benar ini merupakan kehati-hatian yang harus selalu kita jaga. Selain itu keputusan itu juga berorientasi pada masa depan anak tentunya kalau itu diutamakan ya iya karena itu nanti kita kan yang namanya segala kegiatan kita itu kan harus bisa bertanggungjawabkan untuk kepentingan anak sehingga apapun yang kita lakukan itu harus kita berpihak tentunya kepada anak untuk masa depan anak gitu ya. Nah kaitannya dengan itu juga mempertimbangkan dampak baik dan buruknya sehingga hal ini nanti tidak akan merugikan pada yang lain atau pihak tertentu.
biasa ya Bu. Jadi pengambilan keputusan yang kita hadapi ketika menghadapi pilihan yang sama-sama benar itu tidak mudah ya Bu, tidak semudah kita dalam itu, jadi harus melewati prosedur yang aturan-aturan itu ya, bisa aturan juga, mempertimbangkan berbagai hal, mana yang lebih manfaat, yang lebih mengedepankan atau berpihak pada murid, seperti itu Ibu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya hari ini. Tentunya saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Ibu, utamanya terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan atau berbasis nilai-nilai kebajikan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat bagi saya khususnya, dan menjadikan pengalaman saya untuk kedepannya bisa meneladani bagaimana cara untuk mengambil keputusan yang baik dan juga mempertimbangkannya agar itu tepat dalam mengambil keputusan. Ya, mungkin itu saja Ibu. Terima kasih kembali. Sama-sama. Manakala tadi barangkali ada yang mungkin kurang berkenan, ya saya pribadi selaku yang dituakan di SD Negeri Bojonegoro, saya mohon maaf ya. Terima kasih. Saya mohon diri. Saya tunjukkan dulu. Ya, terima kasih sekali ya Bu. Selamat siang, Pengacara. Bagaimana kabarnya ini Pengacara? Alhamdulillah sehat seperti yang senang. Alhamdulillah, kemarin sempat tidak sehat, sekarang alhamdulillah sudah sehat Ibu. Ya, alhamdulillah. Iya. Ini Bu, saya berkunjung ke SD Bojong 6, mohon izin hari ini sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin melalui WA. Saya akan melaksanakan kegiatan wawancara kepada Ibu terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak ini Bu, khususnya di modul 3.1 bagian demonstrasi kontekstual. Saya ada tugas untuk melakukan wawancara kepada beberapa kepala sekolah di lingkungan sekolah saya, di mana wawancara itu nanti terkait tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, seperti itu Bu. Ya, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali Ibu sudah berkenan untuk menjadi narasumber dari tugas saya, dan juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin sedang sibuk-sibuknya tapi saya menyela ke sini. Iya. Kemudian sebelumnya juga saya mohon izin untuk direkam Bu, untuk dokumentasi, dan juga mohon untuk Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih Bu Irma dengan sudah mempercayakan wawancara dengan saya, apapun hasilnya nanti. Pasti luar biasa ini. Insya Allah saya mengusahakan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Masnada SPD SD, Kepala Sekolah SD Negeri Bojong 6. Insya Allah siap menjadi narasumber dengan Ibu Irnawati, calon guru penggerak angkatan 7. Cukup, terima kasih Bu. Ya, langsung saja ya Bu. Saya ini mungkin nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait Ibu sebagai kepala sekolah atau pemimpin di sekolah ini. Tentunya Ibu pengalamannya sudah luar biasa. Saya hari ini akan belajar banyak dari Ibu. Ya, ini Bu, untuk yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Di sekolah tentunya kan kita menghadapi beberapa kasus ya Bu yang beragam. Nah, itu bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika, di mana di situ kita dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama benar dan atau itu merupakan rujukan moral. Selama saya bersama anak-anak di sini belum pernah yang mengidentifikasi secara terstruktur. Hanya saja sebelum memutuskan sebuah langkah, tentunya kami mengidentifikasi secara sederhana. Misalnya sebelum memutuskan itu kami harus mengetahui mengapa anak tersebut melakukan hal seperti ini. Pastinya mereka melakukan hal tersebut ada alasannya. Apalagi di wilayah kami, di SD kami ini sebagian besar mereka tidak tinggal bersama orang tuanya. Ada yang merantau, ada yang mohon maaf mungkin yatim atau piatu. Mereka membutuhkan banyak perhatian. Mungkin di rumah kurang perhatian, lalu di sekolah mencari perhatian dengan cara yang tidak bisa diterima oleh teman sekolahnya atau dengan rekan gurunya. Itu identifikasi yang pertama. Yang selanjutnya, sebelum memutuskan kami akan diskusi dulu dengan satu mungkin korban jika anak itu melakukan sebuah tindakan yang merugikan, dengan guru kelasnya, juga dengan orang tua atau wali murid yang mengurus anak tersebut di rumah. Begitu Bu Irna. Oke. Jadi tidak langsung serta-merta mengambil keputusan Bu. Jadi melihat dulu kasusnya, alasannya apa, seperti itu ya Bu. Nah mungkin Bu di sekolah Ibu pernah menghadapi sebuah kasus di mana di situ Ibu dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama benar Bu. Mungkin Ibu bisa memberi contoh real yang pernah terjadi di sekolah Ibu. Ada Bu Irna, beberapa tahun yang lalu. Saat itu saya masih memegang kelas 6. Tapi karena saya panitia PPDB waktu itu, jadi tahu persis ada seorang siswa yang dari fisik terlihat sempurna, tapi ternyata mohon maaf dari kemampuan berbicaranya agak kurang. Jadi kita sebagai guru tentu ramah dengan anak-anak, sudah bertanya dari A sampai Z begitu, tapi respon anak itu jangan betul-betul tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya kan saya dengan guru kelas 1 waktu itu, ini anak masuk ke mana sebaiknya? Kita sudah bertanya dengan anak, tidak ada jawaban. Akhirnya kita memanggil tadi diskusi dengan wali murid tersebut. Kita bujuk wali murid tersebut untuk memasukkan putranya ke sekolah SLB, tapi beliau tidak berkenan karena beliau merasa anak saya normal. Sementara kalau anak tersebut kami terima, salah satu kekurangannya kami tidak memiliki guru SLB, guru yang mempelajari komunikasi yang agak lambat. Akhirnya di pertengahan sekolah waktu itu kelas 4, anak tersebut mulai membuka diri, mau bercerita, tapi ya hanya sepatah dua kata. Ternyata dia memilih belajar bersama seorang guru yang ada di sekolah kami. Dan selama 2 tahun setiap pulang sekolah guru kami mendampingi belajar khusus dengan anak tersebut seperti mulai kelas 1 begitu ya. Ternyata sampai dia di kelas 6 sudah lancar membaca. Alhamdulillah. Dan bisa lulus dengan yang standar anak SD membaca itu sudah luar biasa. Itu hasil suatu masalah yang baru saya alami sekian tahun baru menghadapi itu ya. Iya. Nah itu tadi masalah tersebut itu membuat dilema ya. Iya, karena kita tidak menerima anak itu kita salah. Iya. Karena sekolah tidak boleh menolak siswa. Iya. Gitu. Kita
kalau tidak diterima anak itu memilih tidak sekolah. Aduh, malah Nah, kasihan masa juga depan ya, mereka masa depan. bagaimana gitu. Sementara Iya. orang tuanya bersikeras anaknya normal, Hmm. tidak berkenan ke SLB. Itu serba salahnya di Iya situ. betul, dilema ya. Jadi itu hanya membutuhkan perlakuan khusus Gitu. dan ternyata, Mengalah. dan ternyata itu hasilnya luar biasa ya Bu. Oke baik, nah itu merupakan pengalaman yang luar biasa Iya, Ibu. betul sekali. Nah jadi mungkin bisa diceritakan kembali Ibu bagaimana waktu itu mengalami kasus seperti itu kan termasuk kasus dilema etika di mana dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana menjalankan keputusan atau mengambil keputusannya Ibu? Karena anak itu sudah sekolah di SD ini, tapi belum menunjukkan anak normal sebagaimana mestinya dengan teman-temannya. Akhirnya saya terus teman-teman guru, khususnya wali kelasnya dan orang tuanya Bu Irna, orang tuanya kami undang ke sekolah, kita diskusi. Putranya panjenengan begini. Akhirnya dengan besar hati mau memberi jam tambahan. Guru saya memberi jam tambahan, dan saat liburan pun guru saya diundang ke rumahnya untuk memberikan les lagi. Lesnya tapi les membaca dan berbicara gitu. Alhamdulillah walaupun guru kami tidak punya basic SLB, tapi ternyata anak tersebut cocok dengan guru saya itu. Oke, berarti punya itu ya, sudah klik sama guru itu. Orang tuanya setuju, yaitu dengan syarat memberikan, mohon maaf, ada kompensasi sendiri untuk guru itu karena sore sudah di luar jam kerja, liburan pun datang ke rumah anak itu. Terus orang tuanya juga membeli buku yang kartu huruf kayak gitu. Itu mereka sudah menerima anak saya memang pelayanannya harus seperti ini. Jadi berarti sepakat sangat mendukung ya orang tuanya. Daripada dimasukkan ke SLP begitu. Jadi bisa saya simpulkan tadi yang diambil sebelum mengambil keputusan itu Ibu, langkah-langkahnya adalah komunikasi, bermusyawarah terlebih dahulu, diskusi terlebih dahulu sama pihak-pihak yang terkait dengan dewan guru dan juga orang tua. Iya, orang tua khususnya orang tua ya. Yang setiap hari di rumah loh. Iya betul sekali. Nah lanjut Bu, nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur pengambilan keputusannya itu langkah-langkahnya itu apa? Sebelum saya memutuskan sesuatu hal, tadi sudah saya ceritakan, tidak langsung saya kamu salah begitu ya, apalagi langsung menghukum kamu tidak bisa membaca keluar, itu tidak. Karena ya tadi kita tidak tahu keseharian anak di rumah seperti apa, mohon maaf gen orang tuanya seperti apa, mungkin kakak-kakaknya kembali ke masalah yang tadi seperti apa. Jadi saya tidak pernah yang ini anak nakal banget besok dihukum gitu. Tidak. Diidentifikasi dulu. Ini anak bisa seperti ini karena apa, penyebabnya apa, itu hal yang paling utama. Yang kedua, mungkin sekali dua kali kita berbicara berdua dengan anak itu. Kalau tidak ada perubahan dengan siswa tersebut, yaitu tadi saya terpaksa memanggil orang tuanya di sini untuk berdiskusi. Kadang juga kami membutuhkan komite sekolah karena beliau bagaimanapun juga warga di sini lebih paham dengan anak-anak dan orang tua yang ada di sini lingkungan. Jadi tadi diidentifikasi dulu, kemudian pendekatan ke anak dulu ya Bu, tidak langsung keluar dulu ya. Jadi ke anaknya dulu bagaimana, kemudian baru kalau sudah dari anaknya tidak ketemu baru sama orang tuanya, kemudian juga kalau perlu melibatkan komite sekolah begitu ya. Minta masukan iya karena jadi keputusan itu tidak serta-merta diambil oleh dari satu pihak saja begitu ya Bu. Oke baik, jadi
dari yang tadi Ibu sampaikan itu, yang paling efektif itu dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus di rumah TK itu apa, Bu? Keputusan yang paling tepat menurut kami itu komunikasi, Bu Irma. Komunikasi. Khususnya komunikasi dengan orang tua yang selama ini mengasuh atau merawat anak tersebut di rumah. Itu yang paling utama. Yang kedua, kita juga harus terbuka dengan anak. Mungkin sesekali kita perlu berbicara empat mata dengan anak tersebut. Kamu jika di rumah bagaimana itu sangat membantu kita untuk memutuskan si anak ini mau bagaimana, mau apa langkah yang akan kita lakukan. Itu komunikasi itu utama ya, Bu. Iya, itu paling utama. Dan kalau bisa saya simpulkan juga tadi apa yang disampaikan Ibu dari depan itu mengutamakan nanti anak itu mau bagaimana, masa depan anak itu benar-benar dipikirkan. Iya, walaupun kadang ya Bu Irna, ada yang kadang saya pernah masuk di kelas 6 kan, ini anak bagaimana kalau lulus di SMP tidak bisa begini begitu, saya malu, saya guru kelas 6 kok bisa muridnya tidak bisa membaca misalnya. Jadi saya selalu memikirkan bagaimana caranya lulusan SD ini di luar sana bisa berbuat yang positif, yang mengharumkan nama SD Bojong 6. Pernah sesekali saya bertanya ke atasan saya, ke senior gitu. Jawabannya ada yang mendukung, ada yang tidak. Ada yang jawabannya sudah tidak usah dipikirkan, sudah lulus ya sudah, jangan tidak usah memikirkan kelanjutannya. Ada yang seperti itu ya. Padahal niatnya saya itu jangan membuat malu sekolah, juga anak tersebut bisa bergaul dengan temannya, bisa bergaul dengan sekolah lanjutan gitu. Tapi iya itu ada yang malah melemahkan, bukan urusannya Bu gitu ya. Udah lulus ya sudah lulus bukan urusannya. Itu sangat menentukan sekolah lanjutan anak itu, menentukan masa depan anak, sangat itu. Kalau saya nilai berarti benar-benar ini sangat berorientasi atau berpihak pada murid. Nah itu memang yang harus kita lakukan sebagai pendidik ya Bu. Iya, luar biasa. Iya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya nih, dalam membuat tadi pengambilan keputusan, apakah ada jadwal tertentu atau membuat prosedur tertentu yang Ibu buat sebelumnya atau bagaimana Bu? Kalau jadwalnya tidak ada ya, ya Allah jangan sampai ada jadwal pembuatan seperti itu. Kita melihat masalah saja, ada masalah ya kita tangani. Kalau tidak ada ya jangan dibuat jadwalnya. Jangan dibikin-bikin masalah ya Bu. Masalah tidak dibikin aja timbul begitu. Tidak ada Mbak. Jadi tidak ada jadwal tertentu atau itu ya Bu. Jadi ya ketika ada kasus ya kita identifikasi sekali dua kali. Oke, betul sekali. Jadi tidak ada jadwal ya, tapi jangan sampai itu ya. Tapi ketika ada sebuah kasus atau permasalahan segera diatasi, ditindaklanjuti seperti itu Ibu. Oke, baik. Nah, selama Ibu mengambil keputusan khususnya kasus-kasus yang dilema etika itu kan tentu sulit kadang-kadang, karena dilema itu kan membuat kita sulit untuk menentukan pilihan A atau B yang akan kita ambil. Nah, kira-kira nih adakah orang atau seorang faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Pengambilan keputusan itu saya kan diskusinya dengan guru kelas tersebut. Terus saya sebagai kepala sekolah nanti dengan wali murid atau orang tua dari anak tersebut. Jika belum mendapatkan sebuah keputusan yang sama-sama baik untuk sekolah dan anak tersebut, saya meminta bantuan ke komite. Karena komite sekolah kan di sini sudah lama di sini, paham dengan warga dan keadaan sekitar sini Pak. Beliau paham, seluk-beluknya paham sekali. Sangat paham karena asli orang sini. Itu yang sering saya mintai bantuan. Kadang juga saya meminta pendapat dari bapak pengawas ketika beliau
rawuh di sini untuk monitoring atau kegiatan apa. Kadang saya menceritakan permasalahan yang ada di sekolah ini. Kadang beliau juga memberikan masukan langkah apa yang sebaiknya saya tempuh. Jadi tetap ya Bu, kita membutuhkan orang lain untuk mempertimbangkan keputusan yang akan kita ambil, begitu ya Bu. Baik Bu, wah ini luar biasa pengalaman dari Ibu Ngada. Saya belajar banyak ini dari Ibu Ngada. Iya. Nih pertanyaan terakhir Bu. Nah, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran dari setiap masalah, tapi kali ini khususnya yang dilema etika itu apa ya, jangan tergesa-gesa. Oke, menunjuk iya seseorang itu bersalah. Oke. Karena kita tidak tahu keseharian mereka, khususnya anak-anak, itu tidak semuanya indah. Itu betul sekali Bu Irna. Soalnya kalau kita berani, saking beraninya lalu kita menunjuk seseorang itu salah, itu dampak negatifnya sangat mempengaruhi untuk masa depan anak-anak. Itu saja yang saya pertimbangkan saat akan membuat keputusan untuk si anak tersebut. Jadi benar-benar mengorientasikan kepada anak, berpihak pada anak itu, memikirkan bagaimana masa depannya seperti itu. Ya, ada yang mohon maaf di sini yatim dari kecil, piatu dari kecil, dari bayi, ayahnya entah di mana, di rumah sama budenya yang kurang perhatian. Jadi di sekolah selalu usil, selalu minta perhatian gitu ya. Akhirnya kita tanya, kamu mengapa begini-begini? Saya tangan ibu saya. Iya. Aduh, kita itu bakal itu saya kemarin di kelas 2 seperti itu. Dia kan saat saya masuk mesti dekat, tidak mau yang duduk, ngelendong-ngelendong. Saya kenal ibu saya. Kan kita perempuan ya. Iya. Ya Allah. Jadi ternyata dia berbuat usil dan lain-lain dengan guru, dengan teman-temannya, karena memang dia butuh perhatian sosok ibu begitu. Jadi saya ke rekan-rekan guru yang di sini, sebelum memarahi anak, sebelum memutuskan sesuatu, cari tahu dulu latar belakangnya, itu bisa berbuat seperti itu mengapa. Ya begitu Bu. Luar biasa nih, kalau diteruskan nangis ini. Ada yang seperti itu. Oke. Jadi pengalamannya banyak sekali tentang kasus-kasus yang ada di sekolah ya Bu, dan tidak bisa tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Perlu pertimbangan, perlu cari tahu terlebih dahulu apa penyebabnya dan seterusnya. Dan dalam mengambil keputusan juga tidak serta-merta diambil sendiri, tapi perlu adanya komunikasi, diskusi dengan pihak-pihak tertentu. Ibu ini kiranya untuk pertanyaan saya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya bisa belajar banyak dari Ibu, khususnya tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat ketika dihadapkan dengan dilema etika. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktu dan kegiatan Ibu hari ini. Tidak mengganggu. Membantu semampu saya. Semoga bermanfaat untuk Bu Irna. Terima kasih. Saya izin pamit ya Bu. Terima kasih sekali. Assalamualaikum.